menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sa'ad ibn Mu'adz ini, dia mengatakan ketika Sa'ad jenazahnya dimasukkan ke liang lahat dan mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha Sa'ad." Kalau seandainya ada orang yang terbebas dari himpitan kuburan, tentu yang akan selamat adalah orang ini, Sa'ad ibn Mu'adz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najian minha la najas Sa'd ibn Mu'adz. Sesungguhnya kuburan itu ada himpitan. Kalau seseorang kemudian selamat dari himpitan itu, tentulah Sa'ad ibn Mu'adz lebih berhak untuk selamat dari himpitan, karena dia orang yang mulia, memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Bahkan bayi yang belum berdosa sekalipun, kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang harusnya diselamatkan karena belum melakukan dosa apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda harus bedakan antara himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan bagi orang-orang kafir. Sebab himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan rahmah, kasih sayang. Ya, setiap himpitan pasti ada rasa sakit, tapi sakit yang dialami oleh seorang mukmin saat ada himpitan itu, sebagaimana dikatakan Imam Zahabi rahimahullahu taala, hadhihi dhammatu laysat min adzabil qabri. Himpitan itu bukan bagian daripada azab kubur, bal huwa amrun yajiduhul mu'min kama yajidu alamun faqada walada. Bahkan kata Imam Zahabi, adalah perkara yang biasa didapati seorang mukmin, seperti seorang mukmin merasa sakit hatinya, merasa sedih karena ditinggal meninggal oleh anaknya, atau karena sakit, dan begitu seterusnya. Jadi tanah kuburan yang menghimpit dia itu tidak memadaratkan seorang mukmin. Bahkan dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, la yanju min dhammatil qabri salihun wala talihun ghaira anna al-farqa bainal muslimi wal kafiri fiha dawamud dhaqti lil kafir wa husul hadhihi al-halati lil mu'min fi awwali nuzulihi ila al-qabri thumma yafsahu lahu. Kata beliau, tidak akan selamat siapapun dari himpitan kuburan ini, baik anda seorang yang saleh ataupun orang yang tidak saleh, baik anda mukmin atau kafir. Tapi bedanya orang kafir, himpitan itu akan terus menerus sehingga meretakkan semua sendi-sendi dan pertulangannya. Tapi orang mukmin hanya sekali saja, kemudian kuburannya diluaskan. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa himpitan kuburan bagi seorang mukmin ini seperti pelukan seorang ibu kepada putranya, karena kita semua tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah, sehingga tanah akan memeluk kita seperti pelukan ibu kepada anaknya. Berbeda dengan himpitan orang kafir, maka akan meretakkan tulang-tulangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kejadian pertama ketika anda masuk kuburan. Ketika ruh disatukan oleh Allah Azza wa Jalla, ruh dan jasad, maka kuburan akan menyempit, dan orang-orang fasik, ahli maksiat, para pelaku dosa besar, maka mereka akan diretakkan tulang-tulang, mereka akan menjerit kesakitan, mereka akan melolong-lolong
meminta pertolongan, tapi siapa yang bisa mendengar ucapannya? Manusia tidak ada yang bisa mendengar ucapan orang-orang yang dikubur kecuali binatang. Karena kalau seandainya manusia bisa mendengarkan lolongan orang-orang yang dikubur,